Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, yang terhormat Kepala PMIK Al-Ustadz Dede Rahmatul Farid, juga pemateri kita yang luar biasa kali ini Al-Ustadz Aditya Wirawan. Terima kasih juga kepada semua peserta yang telah hadir dalam webinar kali ini tentang pemetaan keilmuan, juga pembekalan ma'arif bersama Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo. Ini kita ada di sesi 2 ya, berarti. Alhamdulillah di sesi pertama tadi kita telah mendengar pemaparan dari Al-Ustadz Fikri Labib, juga Al-Ustadz Saiful Millah, tentang pembekalan ma'arif, juga tentang pemetaan ilmu syariah. Teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya, dan pasti sudah tahu tentang seberapa pentingnya mengetahui juga mengamalkan hadis yang merupakan masdar kedua dari syariat Islamnya ini dalam agama Islam. Nah, tadi juga teman-teman di kolom chat udah banyak yang bertanya-tanya dan penasaran tentang Ustadz, apa sih buku yang rekomendasi dalam ilmu hadis, juga sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hadis. Nah, sabar ya teman-teman. Sekarang kita bakal mendengarkan tempat tanggal lahir Kego 24 November 1996, alamat di Jasang nomor 510 pendidikan SMA di Min 1 Kota Kengon, kemudian Ponpes Ar-Raudhatul Hasanah Medan. Beliau juga mengambil prodi hadis di Universitas Al-Azhar, Mesir. Pengalaman organisasi, beliau merupakan anggota Departemen Publikasi KFA 2015-2016, kemudian Kepala Sekolah Menulis KMA di tahun 2016, beliau juga merupakan si Buletin El-Ashi, kemudian reporter di www.kma mesir.org. Beliau juga merupakan koordinator Departemen Keilmuan SEMA FU 2015 dan sampai 2016. Kemudian beliau juga merupakan koordinator Departemen Pendidikan KMA 2017 sampai 2018. Nah, beliau juga pernah menjadi Kepala PMIK Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo di tahun 2017 sampai 2018. Beliau juga merupakan Majelis Syuro di KMA dari tahun 2019 sampai sekarang ya, begitu Ustadz. Kemudian ada beberapa sosial media yang bisa teman-teman ikuti. Facebooknya beliau M Aditya Wirawan, kemudian Instagramnya m.adityawirawan, kemudian nomor beliau bisa ditulis teman-teman, plus 20 11 52 60 44 64. Begitu CV dari Al-Ustadz Aditya Wirawan. Kepada Al-Ustadz Aditya Wirawan kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hadirin di berbagai tempat ya,
ada yang sedang di PMIK, Pak Ketua, kemudian ada juga yang di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah pada sore yang berbeda ini kita dapat sama-sama berkumpul. Walaupun jasadnya terpisah jauh, tapi fikrahnya atau ruhnya lah bisa tergabung di Zoom meeting ini ya. Alhamdulillah. Oke, insya Allah pada sore hari ini suaranya jelas nggak dulu? Pak Ketua, jelas nggak suaranya? Jelas Ustaz. Jelas. Baik. Insya Allah hari ini Ana akan berbagi tentang kaifa tatlubu ilmu hadis. Dan bagaimana cara kita atau jalan kita dalam menimba ilmu hadis. Nanti juga akan Ana sampaikan kitab-kitab yang diperlukan, kan kitab-kitab inti yang diperlukan dalam perjalanan kita menuntut ilmu hadis. Nah, itu sudah ada slide. Jadi materi ini saya ambil dan saya ringkas dari muhadharah Fadilah Syekh Al-Ustadz Dr. Ahmad Ba'bad Abdul Karim. Nah, dengan ada beberapa penambahan nanti yang saya tambahkan atau saya kumpulkan dari muhadharah Dr. Ahmad Ba'bad. Nah, jadi insya Allah yang akan saya sampaikan ini kitab-kitab inti ya, kitab-kitab inti di dalam ilmu hadis. Nah, karena sebagaimana yang kita ketahui dalam perbukuan, ya kan, dalam perihal membaca itu ada dua kitab, ada dua jenis kitab. Ya kan? Yang pertama ada namanya kutub ad-dirasi, kan kitab yang harus digunakan dalam tahap pembelajaran. Jadi kutub ad-dirasi. Kemudian yang kedua kutub al-mutala'ah. Nah, ini kutub al-mutala'ah, kitab-kitab pendukung saja, kitab-kitab pendukung untuk memperkaya kita dalam dalam mempelajari bidang hadis ini. Nah, yang saya bahas hari ini itu kutub ad-dirasi, kan khusus dalam kutub ad-dirasi karena kutub al-mutala'ah itu sangat banyak. Nah, banyak sekali dan mungkin di Marat ketika kita berjalan nanti di Marat ada beberapa buku-buku yang bagus melalui judulnya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti pembahasannya luas dan bisa saling sharing nanti. Nah, tapi kalau pembahasan ini memang kitab-kitab inti yang harus dimiliki bagi seseorang yang ingin berjalan mempelajari ilmu hadis. Oke, kita mulai ya. Silakan slide selanjutnya. Kaifa tatlubul ilmu hadis. Nah, yang pertama ini disampaikan oleh Dr. Ahmad Ba'bad juga. Dalam mempelajari ilmu hadis atau ilmu secara umumnya dan ilmu hadis secara khusus, ada 3 hal yang sangat penting yang harus dijaga. Ya. Yang pertama itu adalah niyatun shadiqah, niat yang benar, kan? An-niyah al-khalisah atau niyah as-shadiqah. Nah, dalam hal ini mempelajari ilmu hadis sahibil hadis biniyati mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa khidmati sunnatihi. Nah, ini niat harus diperbaiki dari awal. Ketika niatnya sudah bagus, insya Allah Allah akan mempermudah kita dalam menjalani perjalanan menuntut ilmu ini. Kan? Iya'lamillahu ma fi qulubikum khairan yu'tikum khaira. Nah, asal niat kita itu sudah bagus dulu di dalam hati kita, maka janji Allah yu'tikum khairan, Allah yang akan memberikan khair. Nah, di antara khair itu adalah Allah mempermudah kita dalam mempelajari hadis-hadis Rasul. Kan? Di antara khair itu juga adalah apa itu? Di antara khair itu juga adalah Allah mempermudah kita berjumpa dengan para masyayikh, dengan para dakatir.
Jadi hal yang pertama yang harus dimiliki seorang talib ilmu hadis adalah an-niyah as-shadiqah. Kemudian poin yang kedua, dibarengi. Jadi dimulai dari niat as-shadiqah itu dibarengi ditambah dengan azimah qawiyah. Nah, dengan keinginan yang kuat, azimah qawiyah dari dalam hati. Niat saja tidak cukup. Jadi harus niat, kemudian dia memiliki azimah. Dia memiliki kekuatan, semangat, keinginan yang kuat dalam mempelajari ilmu hadis. Jadi berbarengan, dimulai dari niat, kemudian dikuatkan azimahnya. Karena ketika seseorang yang ingin mempelajari ilmu hadis namun azimahnya tidak kuat, maka dia akan terhenti di tengah jalan. Karena al-ilmu la yutlaqul ilmu illa bisyiqqi al-anfus, ya kan? Kecuali ilmu itu adalah yang harus kita mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran kita, harta kita untuk ilmu. Jadi kalau azimahnya tidak kuat, dia akan terhenti di pertengahan jalan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanzimul awqat. Nah, ketiga adalah pandai mengatur waktu. Pandai mengatur waktu. Di sini dibagi ada dua dalam pembagian waktu. Yang pertama, kita harus mengkhususkan awqat ad-dirasah. Kan waktu-waktu ad-dirasah, waktu dalam belajar. Di sini khusus seperti dalam perkuliahan atau dalam talaki. Nah, itu awqat ad-dirasah, waktu kita untuk bertalaki. Nah, itu harus diatur, harus dikhususkan, harus diluangkan. Kemudian yang kedua, harus punya juga awqatul murajaah. Nah, harus memiliki waktu untuk murajaah yang sudah kita dapatkan di dirasah tadi. Nah, jadi ada tiga. Yang pertama tadi niyat shadiqah dan azimah qawiyah. Yang ketiga tanzimul awqat. Nah, membagi waktu Dr. Ahmad Mabad, beliau berpesan ya, alaika an tumaris fannal ilmi alladhi tuhibbuh wa tukhassisul waqta lahu wa tukhassisal waqta lahu. Jadi beliau bilang apa? Kamu itu harus tumaris, ya kan, harus terus mempraktekkan atau mempelajari atau terus berhubungan dengan fan ilmu yang kamu sukai. Dengan fan ilmu yang kamu sukai. Setelah itu apa? Tukhassisa lahu al-awqat. Nah, kita banyak meluangkan waktu dan kita mengkhususkan waktu untuk ilmu yang kita sukai itu. Kan nanti selanjutnya beliau berbagi pengalaman bagaimana beliau menghabiskan kitab-kitab mujalladat, banyak sekali yang beliau habiskan dengan satu kebiasaan beliau. Kan Dr. Ahmad Mabad itu beliau bilang apa? Slide selanjutnya. Beliau mengkhususkan waktu beliau. Nah, jadi antukhassisa asyrata daqaiq. Kamu khususkan 10 menit saja. Ya, antukhassisa asyrata daqaiq, 10 menit saja setiap sebelum tidur, qabla naum lil qiraah. Bi syarti la tanqati' walau yauman. Nah, ini menurut beliau, teman-teman yang lain bisa terserah, bisa jadi sebelum tidur atau ketika bangun tidur. Yang penting khususkan waktu di satu hari khusus untuk ilmu yang kita sukai itu, yang kita jurusannya di situ, yang kita mau habis-habisan di dalam ilmu itu. Jadi harus mengkhususkan waktu khusus untuk ilmu tersebut. Ya, ini secara umum. Ini bagaimana cara mempelajari ilmu hadis secara umum. Nah, kemudian juga yang akan disampaikan ini adalah cara mempelajari ilmu hadis secara umum, artinya bukan secara khusus. Bisa jadi ada yang tidak cocok dengan manhaj ini, kan? Hanya saja setiap orang itu memiliki
caranya sendiri sesuai dengan pengalaman-pengalamannya. Nah, tapi yang akan disampaikan ini adalah salah satu cara, salah satu jalan tangga dalam menuntut ilmu hadis yang insya Allah akan bisa sesuai dengan orang pada umumnya, dengan para talib secara umum. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Dr. Ma'bad adalah ini secara umum saya sampaikan yang biasanya jalan ini sesuai dengan para talib. Sesuai dengan para talib. Ya, kita mulai. Lanjut. Nah, di sini saya membuat slide-nya berdasarkan juga dari muhadarah Dr. Ahmad Ma'bad dan ada beberapa yang saya tambahkan. Di sini dibagi marhalah-marhalah di dalam menuntut ilmu hadis menjadi beberapa marhalah nanti ya. Nah, jadi pembagian ini tidak seperti yang biasa mungkin kita bagi. Biasanya kan kita bagi menjadi mubtadi, mutawasid, dan muntahi. Nah, ini lebih tafsil lagi. Jadi ada beberapa marhalah. Di sini nanti ada marhalah ad-dirasiyah. Nah, di marhalah ad-dirasiyah ada jenjangan kitab-kitabnya juga dari yang rendah sampai yang tinggi. Kemudian nanti ada marhalatul madakhil. Nah, itu juga ada tingkatan-tingkatan kitabnya. Kemudian ada nanti marhalah fathu kutub al-musnadah dengan fathu kutub al-riwayat. Dan yang terakhir adalah marhalah kutub rijalul hadis, dan saya tambahkan satu lagi marhalah kutub al-ilal, fathu kutub ilalil hadis. Jadi pembagian ini, tangga ini lebih khusus lagi, tidak seperti yang biasa kita bagi dari mubtadi, mutawasid, dan muntahi, tapi dibagi ada marhalah-marhalahnya, dan di setiap marhalah ada tingkatan kitab-kitabnya dari mubtadi sampai muntahi. Oke. Nah, kita mulai yang pertama sekarang ini dari marhalah ad-dirasiyah. Ini untuk waktunya berapa lama? Sampai jam berapa nih? Moderator? Insya Allah 30 menit Ustaz untuk penyampaian materinya. Oke, berarti sampai pukul berapa? Sampai pukul 6? Ya, sampai pukul 6. 18 insya Allah Ustaz. 18, oke. Baik. Di sini yang pertama adalah al-marhalah ad-dirasiyah. Marhalah dirasiyah, tangga pertama di marhalah ini ada kita harus membuka namanya kutub usulul hadis. Kutub usulul hadis. Kitab-kitab yang menyebutkan dasar-dasar ilmu hadis secara umum. Nah, itu disebutkan apa itu kutub usulul hadis? Yakni al-kutub allati dzukirat atau allati dzakarat at-ta'arif fi mustalahatil hadithiyah al-ammah wa mawdu'at hadzal ilm. Nah, jadi tadi yang pertama ya, sebelum masuk ke kutub usul hadis ada al-muqarrarat ad-dirasiyah, ya kan, muqarrar di ma'had misalnya, ya kan, muqarrar di SMP, di SMA yang punya ma'had, yang pernah sekolah di ma'had biasanya ada muqarrar ulumul hadis, ya kan. Nah, itu tangga yang pertama. Kalau mungkin di Mesir ada ma'had. Orang yang belajar di ma'had itu muqarrarnya itu tangga pertama untuk mempelajari ilmu hadis. Jadi itu al-muqarrar ad-dirasiyah. Setelah tuntas dia membaca muqarrarat al-hadis ad-dirasiyah itu, baru dia naik tingkat kepada kutub usulul hadis. Nah, ini tadi kutub usulul hadis adalah kitab yang menyebutkan ta'rif istilah-istilah di dalam ilmu hadis secara umum dan memberikan gambaran maudhu ilmu ini. Nah, di antara kutub usul hadis ini adalah, nah, jadi ini tidak semua ya, ini di antara saja yang saya sebutkan dan yang mungkin direkomendasikan. Kalau nanti yang mau membeli di Ma'rad bisa dicari kitab-kitab ini. Nah, ini kitab-kitab yang dasar ya, kitab-kitab dasar. Yang pertama ada kitab Minhatul Mughis fi ilmi mustalahil hadis. Nah, ini kitabnya tidak disebutkan oleh Dr. Ahmad Ma'bad, tapi beliau sebutkan saja kutub usul hadis. Beliau berikan beberapa contoh. Yang penting beliau bilang apa? Kitab-kitab yang sangat ringkas yang menyebutkan ta'rif ilmu mustalahil hadis secara umum. Nah, di antara kitab itu adalah yang ini pertama, Minhatul Mughis fi ilmi mustalahil hadis. Ini kitabnya sangat tipis ya, cuman sekitar 12-an atau 15-an halaman. Ini ada di Maktabah Iman, kitabnya. Kemudian juga seperti Al-Matnu
al-matan al-baiquniyah wa syarhuhu. Matan Baikuni dan syarah-syarahnya. Nah, terserah mau syarahnya yang mutaqaddim atau syarah yang terakhir itu boleh. Di Matan Baikuni di Maktabah Himad juga banyak syarah-syarahnya, atau punya Dr. Lukman juga bagus. Jadi yang kedua itu adalah ini. Terserah mau syarah yang mana. Kemudian di antara kitab usul hadis juga kitab Taisir Ulumil Hadis di Dr. Mahmud Tohan. Kan mungkin banyak yang tahu ini kitab ini. Jadi kitab ini termasuk kutub usul hadis. Kemudian juga kitab Nukhbatul Fikr. Nah, Nukhbatul Fikr itu matannya ringkasan yang dibuat oleh Imam Ibnu Hajar. Kemudian syarahnya juga beliau, yaitu Imam Ibnu Hajar, namanya Nuzhatun Nazar lil Hafiz Ibnu Hajar. Ini termasuk kitab usul hadis, tapi di antara beberapa kitab yang Anda sebutkan, 3 kitab tadi, Nukhbatul Fikr dan Nuzhatun Nazar, ini yang paling tinggi. Nah, yang tingkatannya paling tinggi. Oke. Bahkan di lain kesempatan, Dr. Ahmad Ma'bad mengatakan Nuzhatun Nazar ini tidak bisa dijadikan kitab dasar. Nah, tapi harus agak lebih tinggi. Setelah dia membaca kitab-kitab dasar yang lain, baru dia membaca Nuzhatun Nazar. Oke, itu beberapa kitab di kutub usul hadis. Intinya kitab usul hadis adalah kitab yang meringkas, kitab yang sangat mubtadi, yang hanya menyebutkan ta'rif-ta'rif secara umum, tidak menyebutkan khilaf, tidak menyebutkan segala macam problem di dalam ilmu mustalah hadis. Jadi cuma sebutkan ta'rif, maudhu'-maudhu'nya saja. Kemudian setelah melewati kutub usul hadis, naik kepada kutub mukhtasarah. Nah, kutub mukhtasarah adalah kitab yang ringkas juga, tapi kitab ini meringkas dari kitab mutaqaddimin. Nah, kitab-kitab yang misalnya kitab yang meringkas Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, jadi rata-rata para ulama itu meringkas, tidak menggunakan bahasa mereka sendiri, tapi mengambil bahasa Imam Ibnu Salah dan cuman dirubah sedikit saja. Jadi tetap bahasanya itu bahasa mutaqaddimin. Makanya ini tahapan setelah dari kutub usul hadis tadi. Kutub usul hadis cuma ringkas-ringkas, hanya ta'rif saja. Tapi kutub mukhtasarah tidak hanya dicukupkan kepada ta'rif, tapi juga nanti sedikit disebutkan permasalahan-permasalahan, sedikit khilaf-khilaf juga. Nah, di antara kitabnya seperti kitab At-Taqrib wa Taisir lil Imam An-Nawawi. Nah, ini mukhtasar dari kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Jadi Imam Nawawi punya 2 ikhtisar, punya 2 kitab meringkas kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Yang pertama namanya Al-Irsyad. Al-Irsyad, nama singkatnya Al-Irsyad. Kemudian satu lagi At-Taqrib wa Taisir. Nah, nanti At-Taqrib ini yang disyarah oleh Imam Suyuti dalam Tadribur Rawi. Jadi matannya itu yang punya Imam Nawawi namanya At-Taqrib. Itu ringkasan dari Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian juga di antara kutub mukhtasarah Al-Muqidhah punya Imam Al-Hafiz Az-Zahabi. Nah, ini juga kitab mukhtasarah. Ini kitabnya tidak ringkasan langsung dari Muqaddimah Ibnu Salah, tapi termasuk ringkas. Maksudnya apa? Beliau tidak mengambil bahasa-bahasa yang dari Muqaddimah Ibnu Salah. Kalau Imam Nawawi memang mengambil kalam-kalam Ibnu Salah dan diringkas langsung, dipendek-pendekkan. Nah, kan Imam Az-Zahabi beliau mengambil mafhumnya saja, kemudian beliau tulis di Al-Muqidhah dengan bahasa yang singkat. Dan ta'rif-ta'rif di Al-Muqidhah rata-rata bukan ta'rif jami' mani, tapi beliau menggunakan ta'rif yang lebih dekat kepada ta'rif Birrasam. Tujuannya apa? Tujuannya beliau ingin menjelaskan kepada talib al-mubtadi, talib yang masih ingin mempelajari ilmu hadis, yang baru ingin mempelajari ilmu hadis. Beliau ingin mendekatkan maklumatnya dulu. Ini di kitab Al-Muqidhah. Taqrib wa Taisir itu ada di Maktabah Himan, murah juga. Al-Muqidhah ada di Darussalam. Kemudian selanjutnya di atasnya lagi ada Mukhtasar Ulumil Hadis.
Mukhtasar Ulumul Hadis ini punya Al-Hafidh Ibnu Katsir, punya Imam Ibnu Katsir. Ya, Mukhtasar Ilmu Hadis ini juga ringkasan dari Muqaddimah Ibnu Salah. Ringkasan dari Muqaddimah Ibnu Salah diringkas oleh Imam Ibnu Katsir, kemudian disyarah oleh Syekh Ahmad Syakir. Nah, dinamakanlah kitabnya Al-Ba'ithul Hasis. Al-Ba'ithul Hasis Syarah Mukhtasar Ulumil Hadis. Jadi Al-Ba'ithul Hasis itu bukan punya Imam Ibnu Katsir. Al-Ba'ithul Hasis itu punya Syekh Ahmad Syakir. Nah, Al-Ba'ithul Hasis mensyarah kitab Imam Ibnu Katsir, yaitu Mukhtasar Ulumul Hadis. Sekarang Mukhtasar Ulumul Hadisnya jarang dijual, tapi biasanya langsung dijual dengan syarahnya. Langsung dijual dengan Al-Ba'ithul Hasis. Biasanya seperti itu. Dan memang lebih bagus langsung beli dengan syarahnya. Itu satu jilid saja, tidak tebal. Oke, Al-Ba'ithul Hasis. Syarah Mukhtasar Ulumul Hadis. Nah, oke, setelah itu lanjut. Masih juga di marhalah dirasiyah ya. Nah, setelah kita tadi membaca kitab-kitab mukhtasarah seperti tadi mukhtasar punya Imam An-Nawawi At-Taqrib, kemudian punya Imam Az-Zahabi, dan punya Imam Ibnu Katsir. Nah, baru kita masuk kepada kitab aslinya, nah, yaitu kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis, atau yang sering kita kenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah. Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, ini kitab yang menjadi salah satu kitab umdah di dalam ilmu hadis, ya kan? Di masa beliaulah ilmu hadis itu matangnya ilmu hadis itu di masa Imam Ibnu Salah. Nah, cetakannya banyak sekali. Boleh nanti di antara yang cetakan bagus ada di Darus Syuruk, itu tahqiqannya Bintu Syati. Kan dari Bintu Syati, beliau mentahqiq dari salah satu makhtut yang dekat dengan Imam Ibnu Salahnya. Jarak makhtut nuskah itu sangat dekat dengan Imam Ibnu Salah. Dan nuskah yang direkomendasikan juga oleh Dr. Muhammad Bad, artinya bukan kitabnya ya, maksudnya nuskah yang ditahqiq oleh Bintu Syati itu adalah nuskah yang berharga, yang membuat kitabnya juga berharga, itu di Darus Syuruk. Di Darul Ma'arif juga kalau nggak salah ada. Di Darul Ma'arif. Kalau di Ma'arif biasanya ada. Kemudian setelah dari Muqaddimah Ibnu Salah, atau juga yang bagus Muqaddimah Ibnu Salah di Darul Fikr, tahqiqan Syekh Nuruddin Itar. Nah, itu juga termasuk bagus. Oke, kemudian kutub Nukat al-Ulama ala Ibnu Salah. Nah, ini kitab nukat, artinya yang membahas permasalahan-permasalahan yang detail di dalam Muqaddimah Ibnu Salah. Di antara kitab nukat ini ada kitab At-Taqyid wal Idah, atau yang sering dikenal dengan nukat Al-Iraqi, nukat punya Imam Iraqi ala Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, jadi Imam Iraqi membuat nukat pada kitab Imam Ibnu Salah. Kemudian nukat punya Imam Iraqi ini dinukat lagi, ditambahkan lagi oleh murid beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar. Nah, jadi nukat Imam Ibnu Hajar adalah nukat terhadap nukat Ibnu Salah. Nukat Al-Hafidh Ibnu Hajar ala nukat Al-Iraqi ala Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, itu juga kitabnya bagus, yang harus juga dimiliki oleh para thalibul hadis. Kemudian juga ada nukat Az-Zarkashi ala Muqaddimati Ibnu Salah. Ini mustaqil ya, dia tidak berhubungan dengan nukat Iraqi dan nukat Ibnu Hajar. Ini mustaqil, nukat Az-Zarkashi. Ada 4 jilid, lebih tebal nukat Az-Zarkashi. Kemudian ada juga Mahasinul Istilah. Ini juga nukat punya Imam Al-Bulqini terhadap Muqaddimah Ibnu Salah. Nah, ini beberapa empat nukat yang penting ya,
yang berhubungan dengan Muqaddimah Ibnu Salah. Oke, selanjutnya baru kita masuk kepada tahapan yang lebih tinggi lagi, yaitu Tadribur Rawi, kitab Tadribur Rawi Syarh Taqrib An-Nawawi. Mungkin kitab ini sangat terkenal ya, salah satu masterpiece dari Imam As-Suyuti. Nah, yang nanti kitab ini saingannya punya Imam Sakhawi, Fathul Mughis. Itu dua kitab yang saling bersaingan, juga ulamanya Imam Suyuti dan Imam Sakhawi saling saingan. Dikatakan Imam Suyuti itu ahfaz, Imam Sakhawi atqan. Nah, kan? Jadi mereka berdua saling bersaing itu. Jadi Imam As-Suyuti mensyarah, beliau menjelaskan kitab Imam Nawawi tadi, At-Taqrib. Nah, beliau beri nama Tadribur Rawi Syarh Taqrib An-Nawawi. Nah, ini salah satu mausu'ah di dalam ilmu hadis. Mausu'ah artinya beliau mengumpulkan semua aqwal yang ada sebelum beliau. Jadi perkataan nanti Imam Al-Iraqi, perkataan Imam Ibnu Hajar, perkataan Imam Ibnu Salah, Ibnu Katsir, semuanya beliau kumpulkan dalam Tadribur Rawi. Nah, ini untuk cetakannya banyak sekali juga cetakan Tadribur Rawi ini. Yang paling tidak recommended itu cetakan Taufikiyah, itu tidak recommended ya. Nah, Taufikiyah, walaupun nanti mungkin yang baru-baru ketika datang ke Ma'rad masuk ke Maktabah Taufikiyah murah sekali. Nah, dapat Tadribur Rawi murah sekali, tapi jangan dibeli. Nah, itu tidak recommended. Tadribur Rawi ada nanti beberapa cetakan yang dari Saudi, itu muhakkiknya nama beliau Tariq Fulan gitu. Itu salah satu murid Syekh Ahmad Ma'bad ketika di Saudi. Nanti ditulis di depannya memang ada muqaddimah dari Dr. Ahmad Ma'bad. Ada muqaddimah dari Dr. Ahmad Ma'bad. Kalau tidak salah itu di Dar Ibnu Affan. Dari Ibnu Affan, daerah Saudi nanti, daerah Saudi kalau ada di Ma'rad. Atau juga bisa Tadribur Rawi yang tahqiqan Syekh Muhammad Awamah. Nah, itu yang lebih recommended lah, yang lebih recommended. Memang harganya akan mahal juga. Harganya juga mahal. Oke, selanjutnya ada Alfiyah Al-Hadis punya Imam Iraqi beserta syarahnya An-Nukat Al-Wafiyah lima fi syarhi Alfiyah lil Hafiz Al-Biqai. Ini juga kitabnya penting ya. Jadi Imam Iraqi punya Alfiyah, kemudian Alfiyah itu disyarah oleh Imam Al-Biqai. Juga Imam As-Sakhawi mensyarah juga, beliau juga mensyarah kitab Alfiyah Imam Iraqi ini. Jadi namanya kitab Fathul Mughis Syarh Alfiyatul Hadis lil Hafiz As-Sakhawi. Jadi Fathul Mughis itu ada dua ya. Ada Fathul Mughis yang memang punya Imam Iraqi. Jadi Imam Iraqi punya Alfiyah, beliau syarah sendiri dalam Fathul Mughis. Kemudian Imam Sakhawi juga mensyarah Alfiyah Imam Iraqi dan menamakan kitabnya dengan Fathul Mughis juga, sama. Nah, tapi yang lebih muassa penjelasannya itu punya Imam As-Sakhawi yang sekarang lagi dibaca oleh Dr. Ahmad Ma'bad setiap Rabu itu yang punya Imam Sakhawi. Jadi Fathul Mughis syarah Alfiyatul Hadis. Ini yang tadi saingan dengan Tadribur Rawi. Nah, ini cetakan yang paling bagus adalah cetakan Darul Minhaj. Cetakan Darul Minhaj. Dan memang mahal, dan 2 tahun ini sudah habis stok, belum dijual lagi. Maret tahun lalu dan tahun sebelumnya juga sudah habis. Dan saya tanya dengan beberapa teman yang ada di Saudi, itu juga sudah habis. Nah, jadi tidak tahu apakah Maret tahun ini ada atau tidak. Selanjutnya ada Alfiyatus Suyuti dengan syarahnya Al-Bahrul Ladzi Zakhar, Alfiyah Imam Suyuti, dan beliau sendiri yang mensyarah. Ini termasuk kitab yang paling luas dalam pembahasan ilmu hadis. Kitab yang sangat luas dan beliau belum menyelesaikannya. Jadi beliau sudah duluan wafat dan kitabnya belum selesai. Kata para ulama, kalau kitabnya selesai maka sudah cukup dengan Al-Bahrul Ladzi Zakhar ini, sudah selesai pembahasan ilmu hadis. Kemudian ditambah juga dengan Tawdihul Afkar punya Imam As-San'ani. Oke, lanjut.
Mungkin selanjutnya akan saya paparkan secara singkat saja karena waktu tinggal 10 menit lagi, ya kan? Oke. Selanjutnya setelah marhalah ad-dirasiyah ada namanya marhalah fathu kutub al-musnadah. Coba dilanjut ininya. Mana Pak Ketua? Ada ini ya? Oke, saya lanjut aja ya. Nanti akan dilanjutkan sendiri. Oke. Nah, ini Fathul Kutub Al-Musnadah. Jadi tadi kitab secara umum kitab mustalah. Ini kitab mustalah lil mutaqaddimin yang disebutkan sanad. Jadi Fathul Kutub Al-Musnadah. Ini juga kitab-kitabnya penting yang juga harus dimiliki oleh setiap talibul hadis. Nah, di antaranya adalah Al-Kifayah fi Qawanin Ar-Riwayah punya Imam Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adab Sami', Al-Muhaddits Al-Fasil bain Ar-Rawi wal Wa'i, Ma'rifatu Ulumul Hadis punya Imam Hakim, Muqaddimah Sahih Muslim, ya, Muqaddimah Sahih Muslim termasuk di dalam Sahih Muslim dia muqaddimahnya. Kemudian Al-Ilal fi Akhir Jami' At-Tirmizi wa Syarhihi. Nah, syarahnya punya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Lanjut, tadi marhalah yang kedua ya, Fathul Kutub Al-Musnadah. Selanjutnya ada marhalah al-madakhil. Lanjut lagi, ada marhalah al-madakhil. Namanya kutub al-madakhil. Di antaranya ada namanya kitab al-madkhal ila ma'rifatis sahih. Al-madkhal ila ma'rifatis sahih atau al-madkhal ila ma'rifatil iklil punya Imam Hakim. Kemudian juga ada al-madkhal ila ma'rifatis sunan al-kubra. Ini dua punya Imam Hakim, satu lagi punya Imam Al-Baihaqi. Itu marhalah yang ketiga. Selanjutnya marhalah yang keempat. Marhalah yang keempat adalah marhalah qiraah kutub usulir riwayah. Tadi kita membahas tentang kitab-kitab ulumul hadis dirayah. Nah, setelah tadi habis baru masuk kepada ini kutub usul riwayah. Baru kita membahas kitab hadisnya, matan dan sanad hadisnya. Nah, jadi ini marhalah yang keempat, bukan marhalah yang pertama, kan? Ini marhalah yang keempat. Jadi di sini ada kita membaca kutub al-hadis al-musnadah, membaca kitab-kitab hadis yang bersanad, ya kan? Seperti kutub sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Qira'atu mutunil hadis, membaca sanad dan matannya saja. Kemudian juga boleh dilengkapi dengan membaca kutub al-ahadis al-mukhtasarah seperti Arba'in Nawawi dan Umdatul Ahkam. Kemudian juga membaca mu'allafat fi ahadisil ahkam seperti Bulughul Maram. Nah, tapi di sini disebutkan ada faedah apa? Dalam marhalah ini mungkin anta jama'a baina hadhil kutub. Jadi tidak ada maratibnya. Boleh selagi kita membaca Sahih Bukhari, kita membaca Arba'in Nawawi juga, baca kutub Umdatul Ahkam. Jadi boleh digabung. Kan? Kemudian taqra bijanibi kutubi usul hadis, selain atau dibarengi kita membaca kitab usul riwayah, juga kita membaca kitab usulul fiqh. Kitab usul fiqh. Mungkin tadi di pembahasan syariah sudah dibahas ya kitab-kitab usul fiqh. Jadi ilmu hadis nanti berhubungan dengan ilmu usul fiqh. Kenapa? Karena ilmu usul fiqh adalah miftah fi usuli ilmil jarh wa ta'dil. Dia adalah kunci dalam ilmu jarah wa ta'dil. Itu ilmu usul fiqh. Nah, contohnya adalah kitab Al-Bahrul Muhit punya Imam Az-Zarkashi. Dan juga boleh dilihat kitab Sahih Ibnu Hibban. Itu walaupun kitab hadis, tapi dari segi beliau menyebutkan judul-judulnya itu adalah tatbik dari ilmu usul fiqh. Tatbik dari ilmu usul fiqh. Yaitu yang marhalah yang keempat tadi. Kemudian marhalah yang kelima adalah marhalah kutubur rijalil hadis, membaca kitab rijal, yaitu membaca kitab jarah wa ta'dil di sini. Di antara banyak sekali ya kitab kutubur rijal, ada yang mutaqaddimin seperti punya Imam Ar-Razi, Ibnu Hatim Ar-Razi dengan Abu Zur'ah Ar-Razi, punya Imam An-Nasa'i, Imam Daruqutni dan yang lain-lain. Ini di antara kutubur rijal. Nah, yang Anda sebutkan di sini ada Al-Kashif fi Ma'rifati man lahu riwayatun fil kutub as-sittah punya Al-Hafiz Az-Zahabi. Ini kitab ini penting, Al-Kashif. Kemudian juga Mizanul I'tidal juga penting. Lisanul Mizan itu
pelengkapan atau penyempurnaan dari Imam Ibnu Hajar terhadap kitab Mizanul I'tidal itu yang di atasnya. Kemudian Tahdzibut Tahdzib. Tahdzibut Tahdzib adalah tahdzib dari kitab yang sebelumnya, Tahdzibul Kamal. Ini di antara kitab rijal yang penting-penting. Oke, lanjut. Dan perlu diperhatikan mungkin kutubur rijal itu ya kitabnya semuanya mujalladat dan mahal-mahal. Nah, kalau belum punya uang nggak apa-apa, ke PMIK aja. Insya Allah lengkap kok di PMIK. Yang penting-penting itu ada insya Allah. Nah, ini marhalah yang terakhir, marhalah as-sadisah. Ini saya tambahkan dari muhadarah yang berbeda dari muhadarahnya di Muhammad, yaitu marhalah dirasah kutub ilal hadis. Jadi pembahasan ilmu ilal hadis itu pembahasan yang paling tinggi di dalam ilmu hadis, yang paling rumit, dan bahkan tidak semua muhadis itu bisa berbicara pada ilmu ilal, sebagian saja. Nah, jadi di sini disebutkan awal ma yabda bihi at-talib fi ilmi ilal hadis an yahtamma bi kutubil ilal at-tatbiqiyah. Jadi untuk mempelajari ilmu ilal adalah membaca kitab ilal hadis yang kitabnya itu kutub ilal at-tatbiqiyah yang langsung praktek, bukan nazari. Jadi ketika kita sering membaca kutub ilal at-tatbiqiyah, kita akan lebih paham daripada membaca teori-teorinya. Di antara kitabnya adalah kitab ilal punya Imam Daruqutni, kemudian ilal punya Imam Ibnu Abi Hatim, kemudian al-ilal al-kabir punya Imam Tirmizi, kitabnya satu khusus. Kalau ilal al-saghir itu di dalam Jami' at-Tirmizi, di akhir kitab Jami' at-Tirmizi. Ini al-ilal al-kabir, dia kitab satu khusus punya Imam at-Tirmizi, tidak bergabung dengan sunan beliau, tidak bergabung dengan Jami' at-Tirmizi. Kemudian al-hadis al-mu'allalah libni al-Madini, kemudian at-tamyiz li Muslim Ibnu Hajjaj punya Imam Muslim namanya at-tamyiz, dan juga Musnad al-Bazzar. Oke. Nah, inilah diantara tangga-tangga atau beberapa buku-buku yang harus dimiliki oleh talibul hadis. Dibagi tadi menjadi beberapa marhalah dirasiyah, kemudian marhalah kutub al-musnadah, kemudian marhalah madakhil, fathu kutub usulur riwayah, dan yang selanjutnya tadi yang sudah kita sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah pemaparan materi telah selesai disampaikan. Terima kasih kepada Al-Ustadz Aditya Wirawan. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan akan berlangsung selama 30 menit. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Jika ingin bertanya secara langsung, bisa buka videonya, juga unmute, dan langsung bertanya kepada beliau, atau bisa lewat kolom chat masing-masing. Yang ingin saya tanya berkaitan dengan ini penerapan. Jadi kan tadi sudah masuk di tingkatan sanadnya, itu kan kita bingung ketika menerapkan teori mustalah hadisnya itu bagaimana mengidentifikasi yang dhaif dan sebagainya. Nah, itu manhaj atau metode penerapannya itu seperti apa? Apakah harus ada guru atau seperti apa, Ustaz? Ini langsung dijawab atau gimana? Langsung dijawab. Langsung dijawab aja, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kenapa tadi
yang awal yang harus kita lewati adalah kutub-kutub mustalah, ulum al-hadis ad-dirayah, ya kan? Sebenarnya dia bukan bukan kita membaca kutub dirayah kemudian ditatbikan, tapi kita membaca kutub dirayah kita dapat memahami kitab-kitab hadisnya. Nah, jadi ya paham? Maksudnya bukan berarti ketika kita mempelajari ilmu hadis dirayah itu kita tatbik, tapi ketika kita membaca, yang benar adalah kita membaca dirayah dan paham. Nah, ketika kita membaca kitab ulum riwayahnya, otomatis kita akan paham dengan istilah-istilahnya. Makanya dikatakan ilmu mustalahul hadis yang dirayah. Kenapa? Ini ilmu berbicara tentang istilah-istilah para muhaddisin. Nah, yang mana istilah-istilah ini mereka sebutkan di dalam kitab-kitab beliau. Nah, di dalam kitab-kitab beliau. Ketika kita sudah mendalami istilah-istilah itu tadi, ketika kita membaca kitab punya imam mutaqaddiminya ini, punya para a'immahnya ini, maka kita akan memahaminya. Contoh paling kecil misalnya, dalam pembahasan nanti misalnya kalau kita membaca Muqaddimah Ibnu Salah, dalam pembahasan hadis Hasan, di situ nanti beliau akan menyebutkan ta'rif hadis Hasan menurut Imam Khattabi, menurut Imam At-Tirmizi, kemudian juga akan dibahas pembahasan hadis Hasan inda Imam Tirmizi, istilah-istilah beliau yang sering digunakan, ya kan, misalnya Hasanun Sahih, Hasanun Gharib, dan yang lain sebagainya. Nah, ketika kita sudah mendalami dan memahami apa maksud dari istilah-istilah tersebut, ketika kita membaca Sunan At-Tirmizi, kita membaca Jami' At-Tirmizinya, kita baca sanad beliau, kita baca matannya, kita baca ta'liq beliau, kita langsung memahami, oh ini maksudnya adalah seperti ini. Maksud Hasan Sahih yang beliau sebutkan adalah ini, maksud Hasan Gharib adalah itu misalnya. Nah, jadi ilmu riwayah tersebut adalah ilmu yang akan membantu kita memahami ilmu dalam kitab-kitab para ulama hadis sendiri, ya. Sedangkan yang ditatbik, ya kan? Jadi ilmu hadis itu memang dikatakan ilmu hadis adalah ilmun wa fannun. Dia ilmu dan juga fan. Dia nazari dan tatbiki. Tatbikinya apa? Tatbikinya itu bukan yang di istilah tadi, bukan istilah sahih. Nah, itu cuma untuk membuat kita memahami apa istilah dari para ulama hadis. Tapi yang ditatbik, itu adalah nanti pembahasan ilmu takhrij dan ilmu dirasah asanid. Walaupun nanti ilmu takhrij dan dirasah asanid juga harus memiliki dasar yang kuat dalam ilmu mustalahul hadisnya. Jadi bagian ilmu hadis yang tatbiqiyah itu adalah ilmu takhrij dan dirasah asanid. Nah, seperti itu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih atas jawaban Ustadz Adit. Ustadz Lubab tadi yang bertanya, bagaimana Ustadz jawabannya? Ya, Sudah terjawab semuanya, Ustadz? Cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ustadz, mau izin bertanya. Ada Ustadz Lubab yang telah bertanya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang baik. Ahlan, Kak. Mana Pak? Ya, mana itu soalnya? Ustadz izin bertanya. Ya. Apakah kitab Nukat Imam Ibnu Salah sama Imam Iraqi itu lebih afdol dari kitab Nuzhatun Nazar? Katanya istifadahnya lebih banyak kalau di kitab Nukat. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kitab Nukat Imam Al-Iraqi dan kitab Nukat Imam Ibnu Hajar, apakah lebih afdal daripada Nuzhatun Nazar? Jawabannya
tidak bisa dibandingkan antara kedua kitab atau ketiga kitab ini. Karena masing-masing kitab itu ditulis dengan tujuan yang berbeda. Nuzhatun Nazar atau Nukhbatul Fikar dan syarahnya Nuzhatun Nazar itu ditulis oleh Imam Ibnu Hajar karena ada beberapa orang beliau dirikaskan ilmu mustalah hadis. Nah, jadi ada orang datang ke Imam Ibnu Hajar, mereka minta cobalah ringkas, buatlah talkhisan untuk kami dalam ilmu mustalah hadis, ringkasannya, talkhisannya. Kemudian beliau syarah di Nuzhatun Nazar. Sedangkan nukat Imam Iraqi menjelaskan hal-hal yang detail di dalam Muqaddimah Ibnu Salah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk diantaranya memperjelas hal-hal yang tidak jelas, menolak syubhat-syubhat yang disampaikan, yang diperuntukkan untuk Imam Ibnu Salah. Nanti banyak sekali syubhat atau i'tirad dari Imam Mughlatai. Nah, itu ditolak nanti oleh Imam Al-Iraqi. Nah, Imam Ibnu Hajar dalam nukatnya itu melengkapi apa yang ada di Imam Iraqi. Jadi tidak ada yang lebih afdal. Jadi semuanya afdal. Semuanya afdal. Nukat Iraqi dan nukat Ibnu Hajar memang pembahasannya lebih dalam daripada Nuzhatun Nazar. Karena beda tujuan tadi. Nuzhatun Nazar memang diperuntukkan untuk yang orang yang mau mempelajari secara umum saja tentang ilmu mustalah hadis. Sedangkan dia lebih dalam, memang detail pembahasannya. Nah, tapi pendapat Imam Ibnu Hajar, pendapat dari kedua tadi kan, pendapat Imam Ibnu Hajar tidak bisa diambil dari Nuzhatun Nazar saja, tidak bisa juga diambil dari nukat saja. Karena nanti ada beberapa pendapat beliau yang berbeda. Bahkan di Fathul Bari juga ada nanti yang berbeda. Jadi kaidahnya qaulul alim yu'adhu min jumu'i kalamihi. Jadi kumpulkan dulu seluruh perkataan si seorang alim ini di semua kitabnya. Baru boleh kita ambil ternyata pendapat beliau adalah seperti ini. Ya, jadi misalnya pendapat Imam Ibnu Hajar ada di Nuzhah, ada di Nukat, ada di Fathul Bari. Kumpulkan dulu semuanya dalam satu permasalahan itu. Kemudian baru dari qarinahnya. Kira-kira mana yang perkataan beliau. Jadi seperti itu. Intinya jawabannya tidak ada yang lebih afdal daripada ketiga kitab tadi ya. Jadi sesuai dengan mustawanya. Kalau masih mustawa belum terlalu tinggi, pertengahan lah itu Nuzhatun Nazar. Nukat itu untuk muntahi ke atas. Ya, untuk muntahi ke atas itu nukat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Al-Ustadz Aditya untuk jawabannya. Bagaimana Kakak FMIK tadi Ustadz? Apa lagi? Ya, punya lagi. Suaranya jelas. Pertanyaan lagi? Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin kita ambil salah satu dari pertanyaan. Ada yang bertanya, Assalamualaikum, kita bisa tahu kalau kita baik Ustadz, Ya, kita ambil salah satu dari pertanyaan yang ada di kolom chat Ustadz. boleh. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah betul-betul paham dengan ilmu mustalah hadis yang telah kita pelajari?
Bagaimana kita Oke. tahu kalau kita udah benar-benar paham mustalah hadis? Bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa tahu ketika antum membaca kitab Usulur Riwayah. Nah, ketika antum membaca Sahih Bukhari, membaca Sunan Tirmidzi, antum paham, oh maksudnya ini, istilah dalam Imam Bukhari itu seperti ini, maksudnya adalah ini. Istilah Imam Tirmidzi itu hasan sahih seperti ini. Nah, itu termasuk antum sudah paham itu malah. Tapi juga tidak ada batasan ya. Dia terus berkembang. Banyak sekali khilaf-khilaf di dalam ilmu mustalah nanti. Bukan berarti khilaf luas, karena ini istilah para bisa istilah A berbeda dengan istilah hadis B. Misalnya istilah sahih menurut Imam Ibnu Hibban itu berbeda dengan sahih yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi gimana antum rasa sudah memahami? Ketika antum bisa memahami istilah para ulama itu, istilah Imam Ibnu Hibban, istilah Imam Bukhari, istilah jumhur muhaddisin terhadap istilah-istilah yang sering mereka gunakan, sahih, hasan, al-muttafiq wal mukhtalif, al-mu'talif, al-muttafiq wal muftarik, al-mutasyabih, dan lain sebagainya, al-munqati, al-mur, segala macam itu ya. Jadi misalnya di Fathul Bari misalnya dikatakan hadzal hadis arsalahu fulan wa awsalahu fulan. Jadi antum tahu, oh maksud arsalah itu apa? Apakah hadis mursal atau ketika dikatakan awsalahu fulan atau hadzal hadis madaruhu ala fulan wa waqa'al khilafu alaihi bi kadza. Antum faham istilah itu. Itu berarti antum sudah memahami mustalahul hadis. Nah, tuh. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz jawabannya. Untuk teman-teman yang bertanya, sebenarnya ini di kolom chat banyak banget yang masih mau nanya ke Ustadz, tapi mungkin nanti bisa langsung japri ke Ustadz Aditnya, Ustadz ya? Singkat-singkat saja. Karena keterbatasan waktu dan masih ada materi yang harus dipaparkan lagi, mungkin kita langsung ke closing statement aja ya, Ustaz. Selanjutnya kita langsung dengarkan closing statement dari Ustadz Aditya Wirawan. Kepadanya diri kami persilakan. Mungkin ada jawaban pertanyaan yang mungkin singkat ya. Misalnya seperti kitab yang direkomendasikan untuk kita yang baru mulai terjun. Itu tadi sudah Anda sebutkan di awal. Itu tadi sudah Anda sebutkan di awal. Tinggal lihat saja ya. Boleh. Lihat saja slide-nya tadi, slide awalnya. Kemudian dari sekian kitab ilal mana yang paling utama untuk didahulukan? Boleh kitab ilal Imam Tirmidzi dengan syarahnya. Tapi ilal itu sendiri pun adalah ilmu yang paling akhir. Jadi dia terserah mau didahulukan yang mana, nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu sudah paling sudah itu kitab manapun, insya Allah kalau sampai ke jangan dulu. Oke, nah itu. Kemudian untuk closing statement, di sini saya kembali kepada yang pertama tadi. Bagi siapa yang ingin mempelajari ilmu hadis, harus bermula dari niyatun shadiqah, niat bimahabbatin Nabi SAW. Jadi niatnya tidak melihat kepada apakah di Indonesia bahasa hadis, apakah di Indonesia memiliki peluang kerja bagi orang yang ingin belajar hadis. Jadi tidak dilihat dari situ. Jadi kita ingin belajar hadis, mau dibutuhkan atau tidak dibutuhkan, kita mempelajari hadis itu bimahabbatin Nabi. Itu saja.
Jadi tidak melihat apakah orang akan suka sama kita atau tidak, atau kita akan dijauhi, tidak. Jadi niatnya untuk mempelajari ilmu hadis adalah biniyati mahabbatin nabi wa li khidmati nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah juga dengan azimah al-qawiyah dengan tanzimul awqat. Mungkin itu saja, singkat saja dari saya. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas closing statement-nya, Al-Ustadz Aditya Wirawan. Mungkin cukup sekian pemaparan kita tentang pemetaan keilmuan hadis. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas materi yang sangat-sangat luar biasa dari Ustadz Aditya Wirawan. Mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang banyak, juga mendengarkan ilmu yang luar biasa kembali dari Al-Ustadz Aditya ini. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke materi pemetaan keilmuan bahasa Arab ya, tentang lughah. Ya. Bersama moderator kita yang luar biasa pula ini ada Kak Rofiah. Kepadanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya Rofiah Mawada Al-Husna, staf Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo. Untuk memperlancar webinar kali ini, saya akan berusaha memandu acara sampai selesai. Baik teman-teman, marilah kita buka sesi keempat webinar hari ini dengan terlebih dahulu mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Untuk menyemarakan webinar sesi ini, sengaja kami undang seorang pakar di bidang sejarah dan sastra Arab yang bernama Ustadz Fahmi Mubarak. Beliau ini lahir di Majalengka 14 Februari 1997. Pernah belajar di MA Al-Hikmah 2, program keagamaan dan bilingual tahun 2013 hingga tahun 2017, dan sekarang merupakan mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Bahasa dan Sastra Arab. Beliau adalah Wakil Sekretaris yang mahasiswa Fakultas Bahasa Arab Mesir periode 2018-2019 dan juga mahasiswa Indonesia Kairo periode 2019-2020. Baik, mari kita persilahkan waktu kepada pemateri kita, Ustadz Fahmi Mubarak. Monggo, Ustadz.
Terlihat? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-thayyibin at-tahirin, amma ba'd. Selamat sore semua waktu Kairo dan selamat malam waktu Indonesia. Semoga kawan-kawan semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Oke, langsung saja saya di sini insya Allah akan menemani kawan-kawan 1 jam ke depan untuk berbicara tentang pengenalan literatur keilmuan bahasa Arab, lebih umumnya bahasa dan sastra ya, bahasa dan sastra Arab. Sebelum kita masuk ke buku-buku atau toko buku yang di situ ada buku bahasa Arab yang dalam tanda kutip bagus, saya akan mulai dari pengertian bahasa, lalu keilmuan bahasa. Oke. Apa itu bahasa dan keilmuannya? Bahasa dan keilmuan di sini konteksnya kita bahasa Arab ya. Karena bahasa itu ketika kita mau berbicara bahasa pasti nanti cakupannya itu luas sekali. Makanya kita kerucutkan di sini ke bahasa Arab. Oke. Bahasa di sini adalah suatu sistem suara yang digunakan oleh anggota atau sekelompok masyarakat, ya, kelompok masyarakat tertentu untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Takbir takbiru ma qasaduhu, ya, atau at-ta'bir an maqasidihim. Ya. Jadi bahasa itu alfaz, ya, alfaz. Alfaz itu kan saut, suatu suara, ya, suara, sistem suara yang nanti digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk mengungkapkan aghrad atau tujuan mereka masing-masing. Oke, ini menurut Ibnu Jinni. Ibnu Jinni salah satu tokoh keilmuan bahasa dalam bidang linguistik ya, dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab, linguistik Arab. Ibnu Jinni. Oke, kemudian kita ke keilmuan bahasa. Keilmuan bahasa. Sebentar. Oke, keilmuan bahasa Arab. Ya. Jadi bahasa itu adalah objeknya. Bahasa Arab itu adalah objeknya. Kemudian ada keilmuannya. Keilmuannya itu adalah tempat untuk memproses, ya, mengkaji objek tersebut. Objeknya apa? Bahasa Arab, dimasukkan ke dalam wajan untuk diproses. Kayak gitu. Nah, di sini proses dalam wajannya itu adalah keilmuan bahasa Arab. Nah, apa sih prosesnya itu? Maksudnya adalah, ya, itu adalah suatu ilmu yang dapat, tapi di sini ta'rifnya atau definisinya itu birrosem, ya, atau bil maksudnya kita menyampaikan definisi sesuatu, ya, atau definisi suatu disiplin ilmu di sini menggunakan tujuan dari ilmu tersebut. Apa untuk menjaga lisan dari kesalahan dalam berucap. Yang enggak cuma lisan sih, menjaga tangan dalam kesalahan dari kesalahan dalam kepenulisan. Ya, itulah. Jadi ini ta'arif atau definisi bahasa Arab. Kesalahan kita dari kesalahan berucap. Oke. Koneksinya ini enggak? Jelas enggak suara saya? Oke. Oke, next ke wait, bentar. Nah,
Selanjutnya kita ya singkat saja tadi mengenal bahasa itu apa. Ya, kita masuk ke bahasa dan sastra Arabnya. Saya di sini meringkas atau membantu kawan-kawan untuk bersama-sama kita membayangkan dari awal bab itu, kemudian perjalanan bahasa Arab itu dari segi sastra ya, karena keilmuan syariat Islam ya pakai bahasa Arab tentunya. Cuman di sini kita fokus dari segi literasi ya, literasi bahasa Arab itu sendiri. Itu seperti apa sih perkembangannya? Oke. Berawal dari rumpun bahasa. Bahasa itu dia memiliki keluarga seperti manusia ya, seperti manusia. Ini teori, tapi ini teori. Kita lepaskan dulu jubah kepercayaan kita. Maksudnya kita lepas dulu akidah kita bahwasanya bahasa itu ya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala kan. Ya itu jelas gitu. Tapi kita di sini sedang berteori. Ya udah nggak usah bawa-bawa akidah dan lain-lain ya. Kita sedang teori di sini. Karena saya mengambil teori dari buku yang literatur yang saya baca, bahwa di situ bahasa berindukan kepada tiga dari anak atau putra Nabi Nuh alaihi salam. Ada Sam, ada Yafes, sama dan Ham. Iya, kalau nggak salah saya satunya itu Ham. Cuman kita fokus ke Sam bin Nuh atau Sam bin Nuh atau Sam bin Nuh. Kenapa kita fokus ke situ? Karena rumpun bahasa Arab atau family of language in Arabic language itu kita berpatok atau berinduk ke Sam bin Nuh ya. Di dalamnya di situ saya tuliskan secara teori linguistik. Ini teori linguistik ya. Nah, dan sejarah perkembangan bahasa Arab masuk dalam rumpun bahasa Semit. Semit itu diambil dari kata Sem, yang merupakan dia adalah putra Nabi Nuh alaihi salam. Bersandingan atau dalam satu rumpun dengan bentuk apa? Ada Ibrani, ada Amhar, ada Akkadia. Akkadia itu yang dari bahasa yang ada di Irak. Tapi bahasa ini bahasa klasik. Bahasa klasik. Dan kalau kita perhatikan bahasa yang turunan dari Sam bin Nuh ini ya, atau rumpun bahasa Semit itu, di dalamnya itu mereka seperti simbol ya. Aksaranya itu seperti simbol. Bahasa Arab ya kayak simbol gitu. Maksudnya bentuknya itu lazim gitu kan, enggak lazim. Atau kita lihat bahasa Amhar itu juga kita kalau lihat ya coba cari di internet atau apa, itu aksaranya seperti apa ya, unik juga. Ibrani juga sama. Ibrani juga melengkung kayak gitu, kayak simbol. Akkadia, kemudian Habsyah, itu Habsyah. Bahasa-bahasa kayak Habsyah, kemudian Akkadia itu karena bahasa klasik, dan sekarang itu bahkan saya pernah nanya di perpustakaan Cairo University, di situ ada manuskrip bahasa Habsyah. Ya. Saya tanya, ini bahasa Habsyah itu masih dipakai atau tidak? Jawabannya itu tidak, kecuali di buku-buku Alkitab mereka, di buku suci mereka. Ya. Itu masih dipakai, atau dalam ritual keagamaan mereka itu masih dipakai bahasa Habsyah itu. Dan yang masih eksistensinya itu masih terlihat sekali itu adalah bahasa Arab dibanding dengan saudaranya dalam rumpun bahasa Semit. Kita loncat ke fase jahiliyah, bahasa dan sastra Arab pada masa jahiliyah. Ya. Pada masa ini, itu nilai-nilai kesusastraan bahasa Arab itu
meningkat, muncul ya, mulai muncul dan mulai banyak terlahir di situ penyair-penyair ya, para pujangga jahiliyah ya, salah satunya atau salah dua, salah tiganya ada Imrul Qais, Nabiullah, kemudian Zuhair bin Abi Sulma. Itu mereka yang terkenal syairnya adalah Mu'allaqat Sabah. Itu mereka memiliki, orang-orang jahiliyah itu memiliki tempat khusus, yakni pasar ukaz. Karena itu adalah panggung atau teater mereka. Di sini ada teater opera ya, di Mesir itu ada opera ya, opera mereka itu adalah pasar ukaz, di mana di situ mereka unjuk kebolehan nilai-nilai sastra mereka. Seberapa hebat mereka membuat puisi, berkhutbah di situ, memuji seorang pembesar-pembesar di orang-orang Quraisy di situ. Nah, itu mereka pada masa jahiliyah itu mulai muncul nilai-nilai sastra ya. Dan masih dikaji sampai sekarang. Oke, itu bahasa mereka pada masa jahiliyah itu kita mungkin ketika mendengar atau membaca literatur mereka itu susah karena bahasanya meskipun masih bahasa Arab saja, cuman itu kosakata atau diksi yang mereka pilih itu bukan diksi yang sering kita dengar, yang jarang sekali kita dengar. Itu banyak sekali diksi-diksi aneh ya. Dan mereka menyampaikan nilai sastra bahasa Arab itu ya mereka memiliki tujuan juga, ada untuk madah, ada untuk ghazal, ada buat hija, kemudian ada buat risa. Hija itu kita menyerang seseorang dengan mengejeknya gitulah, mengejeknya. Kemudian risa itu berbelasungkawa gitu ya. Kemudian fakhr itu kita berbangga gitu dan lain-lain gitu ya. Karena Arab, Jazirah Arab, orang Arab ya, orang Arab itu mereka sangat bangga dengan bahasa mereka, sangat bangga dengan nasab mereka ya. Makanya mereka itu kebanggaannya itu tinggi, fakhriyahnya itu tinggi ya. Oke, langsunglah kita ke periode selanjutnya setelah jahiliyah, ada periode Islam, keislaman ya, era keislaman dan Umayyah. Sambung di sini karena tidak fasenya itu, fatrohnya itu tidak jauh ya, mereka berdekatan. Oke, pada era keislaman dulu muncul utusan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ya banyak penyair muhadram atau penyair senior lah yang kenapa dinamakan senior? Karena mereka itu menemui atau bahasa ini pernah singgah di masa jahiliyah, kemudian masa keislaman juga, berarti dua fase. Ada yang kemudian mereka masuk Islam, yang tidak, kayak gitu. Ada yang masuk Islam dan ada yang tidak. Yang masuk Islam itu saya sebut di sini contohnya ada Ka'ab bin Zuhair. Ya, Ka'ab bin Zuhair itu penyair yang pada masa jahiliyah non muslim ya. Kemudian ketika fase kenabian atau keislaman itu Ka'ab bin Zuhair masuk Islam. Bahkan Ka'ab bin Zuhair itu menjadi penyair yang syairnya itu dibanggakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena berisi nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kehidupan yang sangat mulia, kayak gitu. Di sini ada kutipan bahwa Kanjeng Nabi itu walaupun beliau itu bukan penyair, ya, tapi bukan berarti beliau itu tidak suka
dengan syair. Beliau itu tidak suka dengan nilai-nilai sastra. Buktinya beliau itu pernah mengatakan kutipannya seperti ini, jahidu al-kuffar bi anfusikum wa awalikum wa alsinatikum, ya. Dengan anfusikum maksudnya dengan seluruh kemampuan kalian gitu ya. Kemudian ada di akhir itu alsinatikum. Alsinatikum maksudnya adalah bersilat lidah. Kita melontarkan kita kepada orang-orang kafir itu untuk ya difa'an an dinil Islam. Ya. Ini jihad bi alsinatikum itu maksudnya adalah difa'an an ad-din al-islami. Bukan mujarrad al-hijab, bukan hanya kita mengejek mereka saja, tidak. Tapi ya kita membela agama kita yang ditindas oleh orang-orang jahiliyah tersebut. Oke. Orang-orang musyrik pada masa jahiliyah. Baik. Itu pada masa keislaman ya. Di dalamnya syair-syairnya dari masa jahiliyah ke keislaman itu ditanami nilai-nilai keislaman seperti syair-syair yang berbunyi tentang akhlak-akhlak yang mulia dan yang lainnya. Madah itu banyak sekali di situ. Apalagi di situ ada syairur Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa? Hasan bin Sabit. Oke. Lalu kita ke periode selanjutnya yaitu periode Umayyah atau Umawi ya. Periode Umawi. Di situ pencenderung condongnya ke pemerintahan atau perpolitikan ya. Politik. Di situ muncul gharad syair yang mana dia adalah negosiasi. Yang mana di situ untuk kepentingan partai gitu. Kalau skalanya kepentingan partai untuk perpolitikan. Penggede-penggede para zu'ama pada masa Bani Umayyah itu mereka memiliki penyair khusus untuk menyampaikan keistimewaan para zaim mereka atau penggede mereka atau untuk membelanya ketika diserang atau bahasa sekarangnya ketika di roasting oleh penyair lain dan orang lain itu dibela. Itu. Di sini ada Farozdak, ada Akhtal, kemudian ada Jarid. Di situ. Mereka bertiga adalah trio roster ya. Di masa jahiliyah itu ada pasar Ukaz, kalau di masa Umayyah itu ada pasar Mirbad. Di sini ada pasar Mirbad. Itu adalah panggung opera untuk mutanaqidain, untuk saling merostingnya, untuk para penyair itu saling memberikan belaan dan saling menjatuhkan penyair lain. Seperti itu. Oke, lanjut ke fase atau periode Abbasiyah. Sastra bahasa Arab periode Abbasiyah. Secara umum tadi kalau dinasti Umayyah itu disibukkan dengan politik, dinasti Abbasiyah itu disibukkan dengan keilmuan. Ya, keilmuan. Makanya dinamakan Asrut Tadwin. Ya, dinasti Abbasiyah itu Asrut Tadwin, di mana di dalamnya itu muncul gerakan, ya, pergerakan tarjamah, tadwin, kemudian naqd al-adabi, kemudian muqaranatu al-muqaran al-adab al-muqarin atau adab muqaran itu di dalamnya muncul. Ya. Ada perpustakaan besar yang sudah masyhur di antaranya itu Darul Hikmah yang ada di Baghdad, karena pusat pemerintahan Abbasiyah itu ada di Baghdad, yang kemudian dibumi hanguskan oleh orang-orang Tatar, orang-orang Mongol, ya, dibantai di situ. Nah, ini pada masa Abbasiyah literatur Arab, baik itu sastra, keilmuan Islam dan lain-lain itu dikodifikasi ya, atau ditadwin. Dan di dalamnya pun para penyair itu ya meskipun masih hiruk-pikuk politik,
Cuman di dalamnya penyair juga itu menyampaikan syair-syair yang berbau kalam hikmah, keilmuan, dan nilai-nilai positif lainnya. Ya. Pada masa Abbasiyah juga di situ ada contoh penyair yaitu Abu Tamam, kemudian ada Buhturi. Ya. Di situ mereka itu bahkan dikatakan Abu Tamam itu Ra'id at-tajdid fi asy-syi'ril arabi. Kemudian ada nasrnya juga, prosanya, tadi puisi, kemudian ada prosa, karya prosa yaitu Badi'uz Zaman al-Hamadani dengan makomatnya. Kemudian ada Al-Jahiz dengan kitabnya Kitabul Hayawan, sama satu lagi Al-Bayan wat Tabyin, itu Al-Jahiz. Ya. Dan banyak pada masa jahiliyah ini ulama-ulama pada masa Abbasiyah ini ulama-ulama yang kompeten atau expert dalam bidang bahasa, dan mereka pun itu adalah orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Mu'tazilah seperti Al-Jahiz di sini orang Mu'tazilah. Masih banyak tokohnya ya, saya tuliskan segini saja karena masih ada banyak slide. Lanjut ke masa modern, ya, fase atau di era modern itu banyak bermunculan, ya, bertambah lagi ya. Tadi pada masa Abbasiyah itu mulai ada pergerakan, dilanjut sampai pada era modern itu muncul cendekiawan Muslim. Ya. Dan pada masa Abbasiyah itu kita kembali ke masa Abbasiyah itu kita tengok Mesir, ya, tempat kita berada di sini. Pada masa itu memasuki pergantian, ya, fase pergantian dari Abbasiyah kemudian ke era modern itu. Mesir itu pernah mengalami masa kelam, masa gelap, di mana orang-orang pribumi Mesir itu dilarang untuk menggunakan bahasa Arab, dilarang untuk bersekolah dan lain-lain. Ya, makanya pada saat itu keilmuan di Mesir, ya, terkhusus untuk orang pribumi gitu, ya, orang pribumi itu dibatasi, bahkan tidak diperbolehkan. Ketika pada masa Turki Utsmani itu menempati menempati Mesir, karena sempat koran Mesir, ya, surat kabar Mesir saja itu menggunakan bahasa resminya adalah bahasa Turki. Ya. Nah, yang mana pada saat itu pun gerakan-gerakan literatur, gerakan-gerakan jurnalis pada masa Abbasiyah dan kemudian dilanjut ke era modern itu sudah muncul gerakan-gerakan jurnalistik. Kalau kawan-kawan mungkin anak Fakultas Bahasa Arab di sini ada di tingkat 1 itu pelajaran Fanul Maqal. Itu sebenarnya bercerita atau memberikan gambaran kita tentang keilmuan seorang jurnalis. Itu seperti apa? Baik. Kita ke era modern lagi. Jadi di era modern ini muncul banyak bahis, ya, atau scholar, ya. Scholar berarti ya peneliti. Scholar di sini mereka meneliti, ya, mengkaji literatur bahasa dan sastra Arab, ya, baik itu Muslim dan non Muslim. Non Muslim itu ada dari banyak, ya, memang dari Eropa gitu, ya, Prancis, kemudian Belgia, kemudian Jerman dan negara-negara sekitarnya. Gitu. Terutama Prancis. Ya, Prancis. Banyak sekali tokoh pemikir Mesir dan tokoh sastrawan Mesir itu yang kemudian melanjutkan rihlah adabiyah mereka itu ke Paris, ke Prancis. Enggak cuma di Paris saja, bisa di Lyon, bisa di Marseille, bisa di kota-kota lainnya. Oke, lanjut ke pergerakan-pergerakannya
di sini ada pergerakan-pergerakan pembaharu ya dalam karya sastra, diantaranya terjemah tadi ya, jurnalis, kemudian novel, ya riwayah ya novel itu, kemudian puisi modern dan lain-lain. Puisi modern berarti kan puisi bebas gitu, tidak menganut lagi kaidah arud dan qofiyah. Gitu. Bukan tidak menganut mutlakon ya, ya terlepas gitulah, terlepas, tidak tidak tersistem seperti syair-syair atau puisi-puisi klasik. Tokohnya diantaranya ada Toha Hussein, kawan-kawan sudah tahu beliau itu siapa. Kemudian ada Ahmad Syauqi, penyair ya, Amirul Syu'ara pada masanya. Kemudian Abbas Al-Aqad, ya, Abbas Al-Aqad yang sekarang jadi nama jalan di situ. Awal Abbas, kemudian dan lain-lain. Ya. Ada Mahmud Syakir. Ini beliau penahqiq juga dalam bidang bahasa, expert juga dalam bahasa. Beliau itu pernah sekolah di Cairo University dan di Fakultas Adab, muridnya Toha Hussein. Toha Hussein pada saat itu menjadi dosen di situ dan jadi dekan Fakultas Adab di Fakultas Sastra di Cairo University, dan Syekh Mahmud Syakir ini duduk di bangku pelajar di situ. Kalau mau melihat dokumenternya ada di Al Jazeera ya, YouTube Al Jazeera, di situ ada, tulis aja Mahmud Syakir wa Toha Hussein, di situ nanti ada itijah mu'akis bainahuma. Itijah mu'akis itu kayak perdebatan, tapi perdebatan ilmiah ya, perdebatan ilmiah. Karena tokoh Toha Hussein itu adalah tokoh kontroversial. Kenapa? Ini sekarang bagian apa? Masalah. Kan langsung bicara.
Oke, sorry terputus. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sorry saya nggak bisa share screen ya karena filenya terlalu besar, jadi nggak bisa di sini. Oke, nanti saya kecilkan dulu filenya, nanti tak bagi di grup mungkin ya. Saya kasih ke ketuanya. Lanjut ke slide nomor 4 mengenai cabang-cabang. Slide nomor 4 mengenai cabang apa itu ada buat Oke, lanjut. Slide nomor 4, 12 ilmu bahasa Arab. Jadi bahasanya kalau memetakan bahasa Arab secara umum ya luas karena cabang ada 12. Oke. Baru kita dan sering kita pelajari itu baru hanya 3 ya. Nah, sorof balago. Bas, udah gitu doang. Paling kalau anak bahasa ada pelajaran lain yaitu arud dan qafiyah gitu. Udah, dan yang lainnya udah enggak kena gitu. Padahal ada 12. Dan bukan di sini ada nahwu yang sudah kita pelajari dari kecil mungkin. Kemudian ada sorof, kemudian ada ma'ani, badi, dan bayan, itu digabungkan dari jadi ilmu balaghah. Ada yang mengatakan ilmu balaghah itu ya ma'ani sama bayan doang, badi itu ilmu sendiri, dan ya itu khilaf lah. Nanti kawan-kawan baca sendiri. Yang penting di sini dibagi satu-satu ya, ada nahwu, sorof, kemudian 3 itu ma'ani, kemudian 4 itu bayan, kemudian ada badi', kemudian ada ilmu lughah atau fiqh lughah yaitu linguistik, kemudian ada arud wal qawafi, kemudian ada ilmu qiraat, kemudian ada ilmu kepenulisan atau ilmu kitabah, qawaninul kitabah, kemudian ada qawanin ar-rasail wal khitabah, atau di situ bahasa kerennya mungkin saya terjemahkan kalau boleh adalah ilmu diplomatik ya. Ilmu diplomatik karena di situ rosail dan khotobah itu di sini saya baca mereka dua ilmu ini itu diterapkan dalam sistem kepemerintahan atau sistem diplomasi karena surat menyurat antar negara, kalau dulu kan antar kerajaan atau mungkin antar dinasti, kemudian ada khotobah mengutus seorang khotib untuk berkhutbah di negara yang diutus di dalamnya, yaitu untuk bernegosiasi mungkin, yaitu ilmu adalah ilmu diplomatik. Kemudian yang terakhir ada muhadharah atau public speaking, atau bahasa lainnya science of lecture. Jadi ilmu muhadharah itu seorang muhadir atau seorang scholar atau guru besar dalam perguruan tinggi itu menyampaikan materi itu tidak sebatas menyampaikan materi, mereka ada ilmunya. Bagaimana biar apa yang mereka sampaikan itu singkat, jelas, dan padat, itu semuanya tersampaikan ya secara singkat, jelas, dan padat, dan tidak membuat audiens itu bingung. Itu ada ilmunya, ilmu muhadharah atau public speaking atau science of lecture. Oke, next. Dan itu 12 cabang keilmuan ya. Yang paling umum dan paling kita kenal ya nahwu, sorof, balaghah gitu. Ini sudah berbagi saja. Kemudian ada tokoh berpengaruh, slide selanjutnya. Ada tokoh berpengaruh dalam keilmuan bahasa Arab ya. Di sini saya tuliskan beberapa saja ya. Di dalamnya ada Abu Aswad ad-Du'ali dalam ilmu nahwu, kemudian ada Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi dalam ilmu arud dan qafiyah, kemudian ilmu aswad juga, kemudian dalam mu'jamnya juga ada Kitabul Ain, kemudian ada juga Imam Khalil bin Ahmad juga dalam ilmu nahwu juga bagus.
luar biasa, dan beliau adalah gurunya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu murid dari Imam Ahmad Al-Farahidi. Beliau Imam Sibawayh juga dalam ilmu nahwu, punya kitab Imam Sibawayh. Dan ada Abdul Qahir Jurjani. Abdul Qahir Jurjani itu beliau dalam ilmu balaghah. Kemudian ada juga Zamakhsyari dalam ilmu balaghah juga, dengan tafsirnya ada tafsir Al-Kasyaf punya Imam Zamakhsyari. Kemudian ada Imam As-Sakaki dalam punya kitab Miftahul Ulum, yang di dalamnya menjelaskan ilmu-ilmu alat gitu. Di dalamnya ada bahasa Arab juga. Kemudian dari Miftahul Ulum itu ada buku ringkasan summary dari Miftahul Ulum, itu karya Imam Khatib Qazwini, Talkhis Miftah. Kemudian Talkhis Miftah itu memiliki syarah lagi, memiliki syuruh Talkhis. Itu saya sebutkan dua saja. Yang pertama Al-Idah fi Syarh Talkhis punya Imam Khatib Qazwini juga. Kemudian ada Al-Mutawwal punya Imam Taftazani. Itu syarah dari Talkhis Miftah. Talkhis Miftah dalam fan balaghah ya. Karena Talkhis Miftah, kenapa dinamakan Talkhis Miftah? Karena mengambil 3 bab di Miftahul Ulum punya Imam Sakaki. Miftahul Ulum diambil 3 babnya, yaitu Bayan, Badi, dan Ma'ani. Kemudian ditalkhis oleh Imam Qazwini jadi Talkhis Miftah fi Ilmi Balaghah. Kemudian disyarah oleh beliau sendiri dan disyarah oleh Imam Taftazani, ilmu balaghah. Dan ada Ibnu Jinni dalam ilmu linguistik. Kemudian ada Ibnu Manzur punya kitab Kamus Lisanul Arab. Dan ada Abu Tamam tadi di masa Abbasi, beliau tokoh Ra'id Tajdid fi al-Arabi. Kemudian ada Ka'ab bin Zuhair, ada Al-Jahiz orang yang punya Kitabul Hayawan dan Bayan wa Tabyin. Jahiz itu memiliki teori, yaitu teori qadiyatul alfaz, qadiyatul alfaz wa al-ma'ani wal ma'na. Jadi beliau itu cara menilai beliau, mengkritik beliau dalam dunia sastra itu bukan dari makna yang mana makna itu memang apalagi maknanya itu sudah masyhur di kalangan orang. Misalkan orang memiliki kecerdasan yang luar biasa, itu bagaikan ya dia itu adalah cahaya yang nanti akan menuntun para pengikutnya atau para pelajar untuk menuju jalan yang benar, misalnya seperti itu. Itu sudah ma'ruf. Nah, Jahiz dalam kritik sastranya itu tidak melihat sisi ini, tapi melihat apa? Melihat dari lafaznya, pemilihan diksi. Makanya nanti di buku sastra itu salah satu buku sastra itu ada Adabul Katib punya Ibnu Qutaibah, kemudian ada Kitabul Alfaz, saya lupa punya siapa, nanti kita lihat ada di bawah Kitabul Alfaz, yaitu adalah diksi-diksi lafaznya itu berbeda tapi maknanya itu sama. Oke. Sekilasnya tadi tokoh-tokohnya, tokoh yang berpengaruh dalam keilmuan bahasa. Kemudian kita ke komponen penting dalam belajar. Sebelum kita masuk ke buku-bukunya. Saya sebutkan di sini komponen penting dalam belajar itu ada 4. Saya kutip dari kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah. Ya, di situ dituliskan ada 4 komponen seorang talib atau talib ulum syar'iyah itu dalam belajar apa. Saya kira nggak cuma talib ulum syar'iyah ya, karena ini menurut saya komponen ini umum ya. Semua pelajar, baik itu ilmu syariat atau bukan, wajib memiliki 4 komponen ini. Apa? Syaikhun fattah, atau guru yang bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada murid-muridnya. Kemudian aqlun rajih, ya, akal yang sehat dan bisa bersikap dengan baik, menilai
secara objektif, karena ketika akal itu sudah nggak sehat akan terganggu gitu dalam mengkritik suatu karya atau memberikan statement dalam hukum, itu nanti akan terganggu karena akalnya nggak sehat. Nah, harus akal rojih, sehat tuh akal juga. Kemudian yang ketiga ada kutubun sihah, buku-buku yang sihah berarti sahih, buku-buku yang baik, ya buku-buku yang baik. Maksudnya baik itu gimana? Ya bukan buku sembarangan. Penulisnya itu adalah Syekhun Fattah. Penulisnya adalah seorang guru yang dapat memberikan pemahaman komprehensif, baik itu dalam segi tulisan atau dalam kelas gitu, dalam muhadharah. Itu benar. Kitab-kitabnya adalah kitab-kitab pilihan, kitab-kitab yang sudah terseleksi dan sudah direkomendasikan oleh guru-guru besar kita. Karena buku-buku yang sebenarnya kita itu belum berhak ke tahap merekomendasikan buku-buku yang menurut kita. Tapi kita itu harus merujuk kepada guru-guru atau masyayikh kita untuk memberikan rekomendasi kepada orang-orang. Nggak sembarangan. Oh, ini rekomendasi bukunya apa? Close, itu jangan kayak gitu. Karena bukan tempatnya kita untuk memberikan rekomendasi yang rekomendasi buku yang apalagi menurut kita subjektif sekali. Oke. Jangan membawa nilai-nilai zatiyah di sini, tapi harus nilai-nilai maudhu'iyah. Oke, kemudian yang nomor 4, komponen yang terpenting lagi, dan menurut saya ketika sudah memiliki Syekhun Fattah, kemudian aqlun rajih, kemudian kutubun sihah, ini kalau misalkan nggak punya yang nomor 4 percuma. Apa? Mudawamatun wa ilhah. Ya, kita harus, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Adit, kita harus mudawamah, harus mumarosah terus, harus alat dawam fi mutala'ati al-ulum. Kita harus rutin memurojaah apa yang sudah kita dapat dan menimba apa yang belum kita dapat. Itu mudawamatun wa ilhah. Ya, 4 komponen ini mungkin barangkali di sini ada pelajar dari kawan-kawan yang ada di Indonesia yang atau bahkan di Mesir yang tidak mengambil jurusan keislaman, ya ini juga harus diterapkan di semua subjek ya, semua subjek. Baik. Lanjut ke keilmuan bahasa Arab. Ini kalau saya share screen ilustrasinya, jadi bisa dapat. Oke, nanti kirim terakhir aja ya ini. Tapi ada keilmuan bahasa Arab. Keilmuan bahasa Arab ini mungkin disinggung sedikit tadi sama Ustaz Milah yang ikut di sesi pertama tadi, yang berhubung beliau itu di pemetaan ilmu-ilmu syariah itu. Disinggung di situ mungkin bahwa bahasa Arab itu memiliki atau mengambil peran. Lahu daurun wa makanatun fa'alatun. Sangat penting, memiliki daur, memiliki peran yang sangat penting dalam memahami ilmu syariat Islam. Syariat Islam. Di sini saya katakan sebagai kunci, salah satu kunci untuk memahami ilmu-ilmu syariat, maqasid, ilmu maqasid. Itu ada akidah, kemudian ada tafsir, kemudian ada hadis, kemudian ada fikih. Untuk sampai ke 4 ilmu ini, salah satu alatnya adalah ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa Arab. Karena itulah kenapa bahasa Arab itu atau ulumul lughah itu kita sebut sumya bi ilmil alat, dengan ilmu alat. Ini jelas alat karena dia alat untuk membantu kita agar sampai ke pemahaman yang benar
dalam memahami konteks agama Islam, apalagi akidah. Sangat berbahaya kalau misalkan salah akidah, salah paham dan akidah, bahaya. Nah, di sini saya ambil dari 12 cabang keilmuan bahasa Arab tadi, setidaknya itu yang bisa menjadi bekal yang sudah selama ini kita pelajari. Itu ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof, kemudian ada ilmu ma'ani, bayan, dan badiah, yaitu digabung dalam ilmu balaghah. Kemudian gimana kalau ilmu linguistik tadi dan ilmu public speaking tadi? Oh, itu tidak semua cabang keilmuan bahasa Arab itu bisa dia itu menjadi alat untuk memahami ilmu syariat. Tidak semua. Paling mungkin linguistik dari segi apanya ya, dari segi sejarah bahasa, kemudian nanti bahasa ini diolah dan menjadi kaidah, kemudian masuk kaidah ini untuk memahami keilmuan syariat, itu mungkin bisa. Cuman tidak sebesar kemungkinan dari ilmu nahwu, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu sorof, dan ilmu bayan untuk memahami syariat Islam. Karena ini nanti disandingkan dengan ilmu mantik dan ilmu usul fiqh dan ilmu mustalah hadis. Itu ilmu-ilmu alat untuk mencapai pemahaman di ilmu makrifat. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, nomor 8, 3 lagi ya, sedikit lagi. Mengenal toko buku dan penerbit keilmuan bahasa dan sastra Arab. Sebelum ke toko bukunya, saya ingin menjelaskan perbedaan penerbit, kemudian percetakan. Mungkin tadi saya sempat ikut sejenak, itu tidak disampaikan. Penerbit itu apa sih? Penerbit itu berbeda dengan percetakan. Makanya di toko buku itu sering kita lihat Darussalam linnashr wa tauzi' wa tiba'ah wa tarjamah. Nashr, tauzi', tiba'ah, wa tarjamah. Apa itu nashr, tauzi', tiba'ah, tarjamah itu maksudnya? Nah, nashr itu berarti penerbit, untuk menerbitkan. Menerbitkan itu berbeda dengan tiba'ah. Tiba'ah itu hanya sebatas dia mencetak saja. Itu udah percetakan kayak biasa gitu kan. Punya printer gede misalkan, mencetak beribu-ribu buku. Udah, di situ biasanya percetakan hanya mencetak saja tugasnya. Tidak ada koreksi atau editor dan lain-lain. Berbeda dengan penerbit. Penerbit itu mereka memiliki editor sendiri. Sehingga tentu bayarannya pun ketika kita memiliki buku dan kita setorkan ke penerbit, misalkan penerbitnya Gramedia atau Purata, yaitu kita mengeluarkan biaya yang lebih tinggi. Ya, atau misalkan ke Darussoleh atau ke Darussalam, kita mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk menerbitkan buku, karena di situ juga nanti ada tim editor khusus, kemudian ada tim yang mendesain melayout bukunya. Gitu kan. Kalau misalkan pencetakannya asal cetak aja, kamu punya file mentah sini, udah dirapin sama kamu, saya tinggal cetak, kayak gitu. Coba. Berbeda dengan nashr. Nashr itu tadi menerbitkan. Makna aslinya nashr kan menyebarkan gitu kan, menerbitkan. Ya, diterbitkan untuk disebarkan. Tauzi' artinya juga sama, menyebarkan nashr. Tauzi' itu membagi. Ketika membagi berarti menyebarkan juga. Nah, Tauzi' ini distributor, gitulah. Gampangnya distributor. Jadi yang menjadi distributor buku-buku ya dari penerbit misalkan. Darussalam juga tauzi'. Kenapa? Karena dia mendistribusikan buku-buku dari Darul Fikr misalnya. Darul Fikr Darul Fikr Suriah yang buku-bukunya Imam Buti, buku-bukunya Syekh Buti, buku-bukunya Syekh Wahbah dan lain-lain.
Itu diterbitkan di Darul Fikr, kemudian didistribusikan oleh Darussalam. Makanya Tauzi. Kemudian Darussalam diterjemah juga. Terjemah untuk menerjemahkan literatur-literatur yang dia menggunakan bahasa asing, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Misalkan novel-novel, misalkan novelnya Dan Brown, misalkan ada yang diterjemahkan ke bahasa Arab di Darussalam. Misalkan. Tapi biasanya novel Dan Brown itu ada di Maghrib, tapi di Misriah Lubnaniyah atau Darun Nahdad itu biasanya, atau Darun Nahdad, di situ ada buku-buku asing yang diterjemahkan. Oke, lanjut ke tadi terjemahnya. Nah, itu macam-macam maksud dari masing-masing toko buku yang ada di sekitar kita ya, di maktabah di daerah Darosa atau di daerah Donton, kita misalkan lewat ada tulisan di Nashr Tauzi, kemudian tiba ada terjemah, itu nggak bingung lagi. Nashr Tauzi maknanya sama, ini maksudnya apa? Membagikan, ya sama gitu kan. Cuman di situ ada istilah, karena sudah dipakai istilah dalam dunia percetakan. Ketika bahasa itu indamal lughat taghusu fi mustalahin ma fala yusta'malu makna lughawi. Kan di situ ketika bahasa itu sudah terjun, sudah masuk ke dalam lingkaran masyarakat atau sekelompok orang yang mana di situ mereka memahami bahasa A atau lafaz A, misalkan lafaz nasyr itu adalah untuk menerbitkan buku, maka makna lugawi itu sudah tidak berlaku di situ, menggunakan makna istilahi. Makanya di masing-masing disiplin ilmu, diskursus itu nahwu artinya contoh. Ketika masuk ke kalangan ulama semantik ya, atau sintaksis, bukan semantik, nahwu ya, susunan tata bahasa, maka nahwu itu ya bukan artinya contoh, tapi menurut istilah mereka adalah ilmu yang mempelajari mempelajari kalam-kalam bahasa Arab yang mana dengannya kita bisa terlepas dari kesalahan dalam berucap dari segi i'rab dan ginanya. Itu nahwu. Dan begitupun ilmu-ilmu lain, kemudian mustalah-mustalah dalam nahwunya juga dalam disiplin ilmu, karena sudah dalam lingkup tertentu, maka makna lugawi itu hanya sebatas penyampaian secara umum supaya kita tahu, supaya kita sampai kepada makna mustalahnya. Ini bisa, kenapa mustalahnya seperti ini? Makna lugawinya apa sih? Oke. Lanjut ke maktabah-maktabahnya ya, nama-nama maktabahnya saya sebutkan yang dekat-dekat saja, ada yang di Donton ya, Donton berarti di sana di Wasatul Balad. Dan ada yang di